Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi di pembelajaran dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Hernando Rizky Dalimunte di mata kuliah Distribusi Sistem Tenaga. Di video kali ini, kita akan membahas topik pembelajaran mengenai peralatan gardu induk. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari dan mengetahui konsep dan pengertian dari distribusi sistem tenaga itu sendiri, di mana distribusi sistem tenaga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Di bagian pembangkit, kita kemarin mempelajari terkait tentang macam-macam pembangkit listrik itu sendiri. Bisa pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga bayu atau udara, dan pembangkit listrik tenaga lainnya. Sedangkan di bagian transmisi, kita mempelajari mengenai trafo gardu induk, serta saluran distribusi primer. Sedangkan di distribusi, kita membahas mengenai distribusi apa saja yang digunakan pembangkit listrik itu sendiri, baik itu untuk industri, perumahan, kelompok sosial, kelompok publik, dan lainnya. Lalu, kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja mengenai peralatan gardu induk. Ya, secara khusus peralatan gardu induk tentu terletak pada bagian transmisi. Sehingga pada pertemuan atau pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian single line diagram, simbol-simbol pada single line diagram, dan peralatan gardu induk. Ya. Apa saja itu pengertian mengenai single line diagram? Single line diagram pada gardu induk adalah bagian kutub tunggal yang menjelaskan sistem kelistrikan pada gardu induk secara sederhana sehingga memudahkan kita selaku pembaca atau selaku engineer mengetahui kondisi dan fungsi dari setiap bagian peralatan instalasi yang terpasang untuk operasi maupun pemeliharaan. Ada beberapa simbol-simbol pada single line diagram yang nantinya akan kita bahas mengenai fungsi dan tujuan dan jenis-jenisnya di kuliah kali ini. Ada simbol pemutus tenaga atau yang disingkat PMT, berfungsi sebagai alat untuk memutus dan menyambung arus beban balik pada kondisi normal maupun gangguan. Lalu simbol yang kedua yaitu pemisah atau PMS, berfungsi sebagai alat untuk memisahkan peralatan dari tegangan, terdiri dari pemisah tegangan, baik bisa berupa PMS rel dan PMS line, dan pemisah pentanahan. Selanjutnya, simbol yang ketiga kita akan mengetahui bahwa simbol berikut merupakan simbol dari transformator tenaga, yaitu transformator yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Ada lagi simbol berikut, yaitu merupakan simbol dari peralatan berupa transformator arus atau CT, current transformator, adalah trafo instrumen yang berfungsi untuk merubah arus besar menjadi arus kecil sehingga dapat diukur dengan ampere meter. Selain itu ada juga transformator tegangan atau potensial, adalah trafo instrumen yang berfungsi untuk merubah tegangan tinggi menjadi tegangan rendah sehingga dapat diukur dengan voltmeter. Sedangkan simbol yang terakhir ialah NGR atau Neutral Grounding Resistor, adalah alat bantu untuk pengaman peralatan trafo tenaga bila terjadi hubung singkat pada sistem sekunder. Baiklah, kita langsung masuk pada pembahasan mengenai peralatan gardu induk. Apa-apa saja pada peralatan gardu induk, fungsi dan pengertiannya akan dibahas di video kali ini. Yang pertama ialah pemisah atau PMS tadi. Pemisah adalah suatu alat untuk memisahkan tegangan pada peralatan instalasi tegangan tinggi yang terdiri dari 2 macam fungsi PMS, yaitu pemisah tanah, berfungsi untuk menghilangkan atau mentanahkan tegangan induksi, dan pemisah peralatan, berfungsi untuk mengisolasikan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. PMS ini boleh dibuka atau ditutup hanya pada rangkaian yang tidak berbeban. Apa saja parameter dari PMS? Ya, ini yang pertama ialah kemampuan mengalirkan arus atau arus nominal, yaitu kemampuan mengalirkan arus ditentukan oleh besarnya penampang 2 batang kontaktor. Dengan demikian, permukaan sentuh dari keduanya sangat menentukan apabila sebagian permukaan kontak terhadap kotoran atau yang berkarat, ya, maksudnya di sini akan sangat mempengaruhi luasnya penampang dan dalam batas tertentu kontaktor akan menjadi panas.
Selanjutnya, parameter yang kedua ialah kemampuan tegangan atau rating tegangan dengan satuan kilovolt. Tegangan operasi PMS dapat dilihat dari kekuatan isolasinya. Semakin tinggi tegangan akan semakin panjang atau tinggi pula isolator penyangga yang digunakan. Selanjutnya, kemampuan menahan arus hubung singkat dengan satuan kiloampere. Apabila terjadi hubung singkat, di mana arus hubung singkat berlipat kali arus nominalnya dalam waktu singkat, detik, PMS harus mampu menahan dalam batas yang diizinkan. Besaran parameter tersebut dapat dibaca pada nameplate yang terpasang pada PMS. Di samping itu, parameter yang berkaitan dengan mekanik penggerak adalah tekanan udara kompresor bila menggunakan tenaga penggerak berupa pneumatik, tegangan minyak atau hidrolik bila menggunakan tenaga penggerak berupa hidrolik. Dari beberapa macam parameter PMS tersebut, maka ada jenis-jenis dari PMS-nya. Yang pertama adalah pemisah engsel atau PMS engsel, di mana pemisah tersebut gerakannya seperti engsel. PMS ini biasa dipakai untuk tegangan menengah, yaitu 20 kV dan 6 kV. Selanjutnya ada pemisah putar, di mana pada pemisah putar ini terdapat 2 buah kontak diam dan 2 buah kontak gerak yang dapat berputar pada sumbunya, seperti tertampil pada gambar. Selanjutnya ada pemisah siku. Pemisah ini tidak mempunyai kontak diam, tetapi ia hanya terdapat 2 kontak gerak yang gerakannya mempunyai sudut 90 derajat, sesuai dengan namanya, yaitu pemisah siku. Ya. Ada juga pemisah luncur atau PMS luncur. PMS ini gerakan kontaknya ke atas atau ke bawah secara vertikal atau ke samping horizontal. Banyak dioperasikan pada instalasi 20 kV. Pada pemutus 20 kV, tipe draw out setelah posisi off dari kondisi yang dilepaskan atau dikeluarkan dari kubikel, maka pisau kontaktor penghubung dengan busbar adalah berfungsi sebagai PMS. Dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, ada juga jenis PMS yang disebut pemisah pantograf atau PMS pantograf. PMS ini mempunyai kontak diam yang terletak pada rel dan kontak gerak yang terletak pada ujung lengan pantograf. Jenis ini banyak dioperasikan pada sistem tegangan 500 kV. PMS yang sudah disampaikan sebelumnya, ada engsel, ada siku, ada pantograf, dan lain sebagainya, tentu ia dapat bergerak. Oleh karena itu, terdapat tenaga-tenaga penggerak bagi PMS itu sendiri, atau pemisah itu sendiri. Ada yang digerakkan secara manual, yaitu pengoperasian PMS ini dengan cara mengeluarkan atau memasukkan secara manual dengan memutar atau menggerakkan lengan yang sudah terpasang permanen. Ada juga ia digerakkan dengan motor, di mana motor penggerak ini terpasang pada box mekanik, di mana box harus dalam keadaan bersih. Secara periodik dilakukan pemeliharaan kebersihan pada terminal kabel wiring. Kontaktor-kontaktor perlu dilakukan pelumasan pada poros atau roda giginya. Pintu box harus tertutup rapat agar semut atau binatang kecil lainnya tidak bisa masuk ke dalamnya. Ada juga penggerak PMS jenis pneumatik, yaitu berupa tenaga penggerak berdasarkan tekanan udara. Tekanan udara ini dapat diperoleh dari kompresor udara sentral yang terpasang dalam rumah kompresor. Indikasi unjuk kerja dari PMS ialah di mana dalam pengoperasian PMS, terutama pada saat memasukkan atau mengeluarkan, yang harus diperhatikan adalah posisi melekatnya kontak gerak dengan kontak diam. Ada kalanya terjadi bahwa bila PMS tersebut dioperasikan secara remote dari panel kontrol, lampu indikator sudah menyatakan masuk, maka lampu menyala merah. Namun kondisi di luar kedua kontaktor belum melekat dengan normal. Untuk itu diperlukan pemeriksaan secara visual atau melihat dengan mata yang menyatakan kepastian bahwa
kedua kontaktor sudah melekat sempurna untuk mempertahankan unjuk kerjanya yang optimal. Pemisah atau PMS secara periodik atau secara tahunan dilakukan pemeliharaan bersamaan dengan pemeliharaan peralatan yang terpasang dalam satu bay. Dalam pemeliharaan dilakukan atau dilaksanakan pembersihan pada kontaktor dari kotoran-kotoran seperti karat. Dan setelah itu diberikan pelumasan dengan grease ya, atau pelumasan juga bisa diberikan pada peralatan mekanik PMS yang terdapat pada roda gigi, sehingga PMS dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, bagian dari peralatan gardu induk yaitu terdapat pemutus tenaga atau PMT. Pemutus tenaga adalah alat yang terpasang di gardu induk yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus beban atau arus gangguan. Pada waktu menghubungkan atau memutus beban akan terjadi tegangan recovery, yaitu suatu fenomena tegangan lebih daripada busur api. Sama seperti PMS, PMT juga memiliki beberapa jenis isolasinya. PMT ada juga jenis PMT dengan isolasi pemutus dengan gas, di mana media gas yang digunakan pada tipe PMT ini adalah gas SF6 atau sulfur hexafluoride. Sifat-sifat gas SF6 murni ialah tidak berwarna dan tidak berbau, tidak juga beracun dan tidak mudah terbakar pada temperatur di atas 150 derajat Celcius. Gas SF6 mempunyai sifat tidak merusak metal, plastik, dan bahan-bahan macam lainnya yang umumnya digunakan dalam pemutus tenaga atau pemutus tenaga tegangan yang umumnya bertenaga tegangan tinggi. Sebagai isolasi listrik, gas SF6 mempunyai kekuatan dielektrik yang tinggi, yaitu 2,36 kali dari udara. Dan kekuatan dielektrik ini bertambah dengan pertambahan tekanan. Sifat lain dari gas SF6 ialah mampu mengembalikan kekuatan dielektrik dengan baik itu pada masa lalu PMT atau yang sebelumnya dengan media pemutus menggunakan SF6. Di mana SF6 ini mempunyai dua tipe, yaitu ada tipe tegangan ganda atau double pressure type, ada juga tipe tegangan tunggal atau single pressure type. Selanjutnya ada PMT dengan media pemutus menggunakan udara. Sama halnya juga dengan PMS ya, di mana PMT ini menggunakan udara sebagai pemutus busur api dengan menghembuskan udaranya ke ruang pemutus. PMT ini disebut PMT udara hembus atau air blast circuit breaker. Pada PMT udara hembus bisa juga disebut dengan compressed air circuit breaker, di mana udara bertekanan tinggi dihembuskan ke busur api melalui nozzle pada kontak pemisah isolasi media antara kontak yang dipadamkan oleh hembusan udara. Setelah pemadaman busur api dengan udara bertekanan tinggi, udara ini juga berfungsi mencegah restricting voltage atau tegangan pukul. Kontak PMT ditempatkan di dalam isolator dan juga katup hembusan udara. Ada juga terdapat jenis isolasi PMT dengan kerja hampa udara atau vacuum circuit breaker. Kontak-kontak pemutus dari PMT ini terdiri dari kontak tetap dan kontak bergerak yang ditempatkan dalam ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini mempunyai kekuatan dielektrik atau dielectric strength yang tinggi dan sebagai media pemadam busur api yang baik. PMT jenis vakum kebanyakan digunakan untuk tegangan menengah hingga saat ini masih dalam pengembangan sampai tegangan 36 kV. Jarak atau gap dalam kedua katoda adalah 1 cm untuk 15 kV ya, dan bertambah 0,2 cm untuk kenaikan
untuk setiap kenaikan 3 volt. Untuk pemutus vakum tegangan tinggi digunakan PMT jenis ini ya, dengan dihubungkan secara seri. Ruang kontak utama atau breaking chambers dibuat dari bahan kaca ya, atau plat baja yang kedap udara, sehingga kontak utamanya tidak dapat terkena tekanan udara dari luar atau udara lain selain hampa udara dalam ruang tersebut atau dalam chamber tersebut. Umumnya karena kemampuan bertegangan ya, kemampuan ketegangan dielektrikumnya sangat tinggi, maka bentuk plat PMT jenis ini relatif kecil. Ada juga PMT dengan media pemutus menggunakan minyak. Pemutus tenaga atau circuit breaker jenis minyak adalah suatu pemutus tenaga atau pemutus arus yang menggunakan minyak sebagai pemadam busur api listrik yang timbul pada waktu memutus arus listrik itu sendiri. Jenis pemutus minyak dapat dibedakan menurut banyak dan sedikitnya minyak yang digunakan pada ruang pemutusan, yaitu ada juga pemutusan menggunakan banyak minyak atau bulk oil dan yang menggunakan sedikit oil atau small oil yang dapat dilihat pada gambar. Sehingga dari beberapa jenis isolasi PMT, maka jenis-jenis penggerak PMT juga dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu mekanik jenis spring, mekanik jenis hidrolik, mekanik jenis pneumatik, dan mekanik jenis air blast. Ya, setelah tadi kita mengetahui berbagai macam penggerak PMT atau pemutus, selanjutnya dalam peralatan gardu induk juga ada lightning arrestor atau disingkat LA atau yang biasa kita sebut dengan arrestor. Di gardu induk, arrestor ini berfungsi sebagai pengaman instalasi atau peralatan listrik pada instalasi dari gangguan tegangan lebih akibat sambaran petir maupun oleh surja hubung switch surge. Selanjutnya di gardu induk juga terdapat transformator. Ada 2 transformator yang umum ada pada gardu induk, yaitu transformator tegangan, ialah trafo 1 fasa yang bertugas menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang dapat diukur dengan voltmeter yang berguna untuk indikator relay dan alat sinkronisasi. Selanjutnya ada transformator arus. Trafo arus ini digunakan untuk pengukuran arus yang besarnya ratusan ampere lebih yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Jika arus hendak diukur mengalir pada tegangan rendah dan besarnya di bawah 5 ampere, maka pengukuran dapat dilakukan secara langsung, sedangkan arus yang besar tidak dapat dilakukan secara langsung. Yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan trafo arus, ya, seperti ini, trafo arusnya, dengan sebutan trafo pengukuran arus yang besar. Di samping untuk pengukuran arus, trafo arus juga dibutuhkan untuk pengukuran daya dan energi, pengukuran jarak jauh, dan relay proteksi. Dari materi yang sudah disampaikan, bahwa kita hari ini sudah mempelajari mengenai pengertian single line diagram. Selanjutnya kita juga tadi mengenal ya beberapa simbol yang terdapat pada single line diagram. Kita juga tadi mempelajari dan kalian sudah mengetahui tentunya ya mengenai macam-macam pemisah dan tenaga penggerak pemisah. Ada juga tadi kita mengenal mengenai macam-macam isolasi pemutus. Dan terakhir juga tadi kita sudah mengetahui mengenai seperti apa itu arrestor dan transformator dan fungsi-fungsinya. Nah, ada tugas nih mengenai peralatan gardu induk. Silahkan rekan-rekan foto transformator dan arrestor yang terdapat pada tiang-tiang distribusi listrik yang ada di dekat rekan-rekan sekalian. Ya, demikian pembahasan mengenai peralatan gardu induk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.